Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan Al-Quran sebagai sumber filsafat dan ilmu. Saya sebagai moderator Andi Syatri Ramadhani dengan NIM 25120210023. Dan saya bernama Ayla Syura dengan NIM 25120210005. Baik, selanjutnya kami akan langsung membahas tentang Al-Quran sebagai sumber filsafat dan ilmu yang akan dibacakan oleh Ayla Aisyah. Oke, baik. Hasil pembahasan Al-Quran sebagai filsafat dan ilmu merupakan kajian yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana wahyu ilahi menjadi sumber utama dalam membentuk cara berpikir, sistem nilai, dan pengembangan pengetahuan dalam peradaban Islam. Dalam perspektif filsafat, Al-Quran tidak hanya berisi ajaran moral dan spiritual, tetapi juga mengandung refleksi eksistensial yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia, tujuan hidup, asal-usul alam semesta, dan hubungan antar makhluk dan dengan sang pencipta. Para filsuf muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali menjadi Al-Quran sebagai landasan dalam merumuskan teori-teori filsafat yang tidak hanya mengandalkan akal, tetapi juga wahyu sebagai sumber kebenaran yang transenden. Baik, Al-Quran memberikan inspirasi dalam membangun sistem filsafat yang mencakup dimensi epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Epistemologi Quran menekankan bahwa ilmu diperoleh melalui kombinasi antara akal, pengalaman inderawi, dan wahyu. Ontologi Qurani membahas hakikat segala sesuatu yang ada, baik yang tampak maupun yang gaib, dan menempatkan Tuhan sebagai pusat dari seluruh keberadaan. Sementara itu, aksiologi Qurani menekankan bahwa ilmu dan tindakan manusia harus memiliki nilai guna yang membawa kepada kebaikan, keadilan, dan kebahagiaan hakiki. Dalam konteks ilmu pengetahuan, Al-Quran memuat banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengamati alat semesta. Ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi, siklus air, perkembangan embrio, dan fenomena alam lainnya menjadi dasar bagi lahirnya tafsir ilmiah yang menghubungkan wahyu dengan sains modern. Kata ilmu dan turunannya disebut ratusan kali dalam Al-Quran, menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Ilmu dalam perspektif Qurani bukan sekadar alat untuk memahami dunia, tetapi juga sarana untuk mengenal Tuhan dan memperkuat keimanan. Al-Quran juga menjadi sumber integrasi antara ilmu dan iman. Dalam tradisi Islam tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu agama. Semua ilmu yang bermanfaat dianggap sebagai bagian dari ibadah dan jalan menuju kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang berbasis Al-Quran selalu menekankan pentingnya etika dalam pencarian dan penerapan ilmu. Ilmuwan Muslim di masa ke masa Islam, ilmuwan Muslim di masa keemasan Islam seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Muhaitam, dan Jabir Ibnu Hayyan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan semangat Qurani yang menggabungkan akal eksperimen dan nilai-nilai spiritual. Secara keseluruhan, pembahasan tentang Al-Quran sebagai filsafat dan ilmu menunjukkan
bahwa kitab suci ini bukan hanya teks religius, tetapi juga ensiklopedia kehidupan yang membimbing manusia dalam berpikir, bertindak, dan membangun peradaban. Ia menjadi sumber inspirasi yang melampaui batas ruang dan waktu, relevan untuk semua zaman, dan mampu menjawab tantangan intelektual maupun spiritual umat manusia. Kajian akademik terhadap Al-Quran dengan pendekatan filosofis dan ilmiah membuka ruang bagi dialog antara agama dan sains, serta memperkaya pemahaman kita tentang makna hidup dan tujuan pencipta. Itulah yang hasil dari pembahasan kami. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulannya. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya membahas definisi ilmu, tetapi juga menyelidiki asal-usulnya, metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, batas-batas validitasnya, serta nilai dan tujuan ilmu dalam kehidupan manusia. Objek kajian filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Demikian pula ilmu pengetahuan memiliki objek kajian. Objek material ilmu adalah gejala alam dan sosial nyata, sedangkan objek formal ilmu adalah sudut pandang atau pendekatan ilmiah terhadap objek tersebut. Filsafat ilmu berperan sebagai refleksi atas ilmu itu sendiri, mempertanyakan dasar-dasar, metode, dan tujuan ilmu. Para tokoh seperti A. Cornelius Benjamin, Karl Popper, dan Harold Titus menekankan pentingnya analisis kritis terhadap metode ilmiah dan konsep-konsep dasar yang membentuk ilmu pengetahuan. Dengan memahami filsafat ilmu, seseorang dapat mengembangkan cara berpikir lebih kritis, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengembangan ilmu. Filsafat ilmu sendiri juga mendorong kesadaran bahwa ilmu bukan sekedar alat teknis, tetapi juga sarana untuk memahami realitas dan memperbaiki kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Demikian pula talk show kami pada video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.